Kamera CCTV merekam aksi seorang pencuri tengah beraksi menggondol tanaman hias jenis aglonema yang tersusun rapi di sebuah toko tanaman di Depok, Jawa Barat. Sebanyak 6 buah pot tanaman hias tersebut dibawa kabur pelaku. Sebelum beraksi, pelaku sempat mengelilingi toko dan berpura-pura melihat koleksi tanaman sambil memantau situasi. Korban baru menyadari tanamannya hilang pada keesokan harinya. Ia pun memastikan tanamannya hilang dicuri setelah melihat rekaman kamera CCTV. Peristiwa pencurian ini bukanlah yang pertama, melainkan sudah kedua kalinya. Total kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Salsabila Syarifatus Salamah, 9 tahun dalam karung di dapur rumahnya di Desa Kaliperahu, Ulu Jami, Pemalang. Jasad pertama kali ditemukan sang ayah selamat dengan sejumlah luka memar di badan dan bibir. Kejadian bermula saat orang tua korban, Siti Amalah, pergi ke pasar dan si ayah selamat bekerja. Sementara sang kakak tengah praktek kerja lapangan. Saat orang tua pulang, korban sudah tidak ada hingga dibantu tetangga melakukan pencarian. Saat ditemukan, korban sudah tewas. Biru semua, sudah ada salib itu. Sudah biru. Ya. Ada luka di bagian mana, Mbak? Bibir. Ya. Di badan yang lain nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Biru-biru semua. Usai meminta keterangan saksi, polisi mengamankan seorang pria G yang merupakan tetangga korban. Diduga ia sebagai pelaku pembunuhan bocah ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sempat diculik seorang ibu rumah tangga ditemukan 7 km dari rumahnya di Bandung, Jawa Barat. Sementara kasus penyekapan seorang ibu dan bayi dalam kandang anjing tuai kontroversi di Kabupaten Bangka, Belitung. Kasus penculikan IRT asal Antapani, Santi, 43 tahun, terus berlanjut. Korban tadi malam dilaporkan sudah ditemukan dan dibawa bertemu dengan keluarganya di Polsek Antapani. Korban ditemukan di sekitar Taman Abdi Negara, Jalan Pasir Impun atau berjarak 7 km dari rumahnya. Korban ditemukan oleh pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Hingga kini, korban masih trauma dan harus ditemani keluarga. Pengemudi ojek yang membawa korban masih dimintai keterangannya oleh polisi. Belum ada keterangan dari polisi usai korban ditemukan. Cek karena informasinya di Pasir Impun, informasinya apa? Orangnya juga pakai rapi katanya gitu. Tapi sudah beda mobil katanya. Udah beda mobil. Gitu. Oh, pakaiannya rapi, Pak? Ya, untuk keterangan gitu. Oh, ada berapa orang, Pak? Oh, tahu saya tapi mau. Sebelumnya CCTV merekam penculikan IRT di depan rumahnya di Jalan Sukanagara, Asri, Bandung. Korban yang baru turun dari mobil tiba-tiba didatangi sebuah minibus. Tak lama berselang, 2 pria turun dan seorang diantaranya menodongkan benda mirip pistol sambil menarik tangan korban. Berbekal CCTV, keluarga melaporkan kejadian ke polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Priyanto, iNews melaporkan. PT Payung Mitra Jaya Mandiri membantah menyekap seorang ibu dan bayinya di kandang anjing di Kabupaten Bangka. Pihak perusahaan juga menyatakan ruang yang ditempati korban bukan kandang anjing, melainkan ruang bekas administrasi dan sudah lama tak digunakan. Menurut pihak perusahaan, korban sendiri yang berinisiatif menempati ruangan tersebut. Awalnya, Nadia dan anaknya yang berusia 1 tahun 2 bulan dibawa ke perusahaan serta didampingi petugas kepolisian untuk mencari keberadaan suaminya. Nadia meminta penyelesaian persoalan di kantor karena si suami tidak diketahui lagi keberadaannya. Suami Nadia dicari karena diduga melakukan pencurian BBM solar milik perusahaan. Tidak adanya unsur penyekapan yang dilakukan oleh karyawan kami, terutama yang sudah kita saksikan bersama itu manajer kita sama satu staf HO kita, itu karena tidak ada sama sekali unsur penyekapan. Tempat yang ditinggali mereka itu adalah kandang anjing. Jadi saya perjelas bahwa itu bukan kandang anjing, tetapi bekas kantor admin pembayaran, loket pembayaran PT PMN yang sudah tidak digunakan lagi.
utang nih, nah, di kurang uang. Ya mau galau di sini, nah. Sebelumnya viral video ibu dan bayinya disekap di ruang tak layak dan dinarasikan sebagai kandang anjing. Si ibu juga meminta pertolongan agar dibebaskan lantaran anaknya kedinginan. Usai viral, warga beramai-ramai mendatangi lokasi dan membebaskan korban. Kasus ini sudah ditangani petugas Polres Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Petugas gabungan Kota Blitar merazia sejumlah indekos yang ada di Kota Blitar. Petugas menyusuri setiap kamar dan memeriksa identitas para penghuni. Hasilnya, petugas mendapatkan 15 pasangan yang diduga kumpul kebo dari berbagai usia. Para pasangan bukan suami istri ini selanjutnya dibawa petugas untuk didata dan diberi pembinaan di kantor Satpol PP Kota Blitar. Kegiatan operasi di beberapa kos-kosan yang ada di wilayah Kota Blitar, khususnya di wilayah Sanan Wetan dan Kepanjen Kidul, didapati 15 pasang identitas tanpa adanya status pernikahan. Razia rumah kos digelar untuk menciptakan suasana aman dan nyaman dan mencegah adanya tindak prostitusi yang meresahkan. Dari Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek terluka usai lawan rampok di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Usai kejadian, polisi tangkap pelaku berserta barang bukti uang tunai dan korek api berbentuk pistol. Aksi perampokan di toko rempah-rempah Syukra di kawasan luar Terminal Bus Simpang Aur, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini terekam kamera CCTV. Pelaku sempat mengeluarkan benda mirip senjata api dan mengancam pemilik toko. Namun korban, Neti Murni, 72 tahun, berupaya melawan perampok. Hingga akhirnya beberapa pukulan pelaku membuat korban terluka di bagian bibir. Setelah melukai korban, pelaku mengambil uang lalu kabur meninggalkan toko. Usai kejadian, korban melapor ke polisi dan mengaku mengenal pelaku yang ternyata dikenalnya karena sering datang ke toko untuk meminta atau meminjam uang. Polisi akhirnya meringkus YR, 62 tahun, saat turun dari angkot di kawasan Simpang Panganak. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa merampok karena lama menganggur dan butuh uang untuk mengeluarkan mobil juragannya dari bengkel. Saat orang sholat Jumat, jadi pelakunya satu orang melakukan perampokan terhadap uang sebanyak 5 juta. Ya, pelaku ini menggunakan senjata api mainan, ya, senjata api mainan yang digunakan untuk menangkap. Selain uang tunai, polisi turut mengamankan barang bukti korek api berbentuk pistol. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pengemudi mobil ini dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati akibat patah tulang kaki usai kendaraannya menghantam pohon dan trotoar di Jalan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara 4 penumpang lain selamat dan hanya menderita luka lecet. Akibat kecelakaan, minibus ringsek dan harus dievakuasi ke unit laka lantas Polres Jakarta Selatan menggunakan mobil derek. Menurut saksi, awalnya mobil melaju dari arah Gandaria menuju Pondok Indah dengan kecepatan tinggi. Kebut, oleng, tabrak pohon dia, muter ke situ. Kenceng banget ya bang ya? Kenceng bang, nggak pelan dia. Kalau pelan paling mentok cuma pohon doang dia. Pengemudinya umur berapa tahun bang? Pengemudinya umur berapa tahun? Masih antara 18 sampai 19 bang, masih muda. Belum diketahui penyebab sopir hilang kendali. Kasus ini pun sudah ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus mundur saat melewati tanjakan Purut yang anjlok di Cianjur, Jawa Barat. Sementara tidak menguasai medan, sebuah bus terguling masuk ke sawah di Banyumas, Jawa Tengah. Video amatir merekam saat sebuah bus melewati tanjakan yang sudah anjlok di Tanjakan Purut, Desa Sindang Sari, Kecamatan Kadu Pandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga pun panik saat bus tiba-tiba mundur akibat tak kuat menanjak.
Beruntung sopir bisa mengendalikan laju bus meski nyaris menabrak sejumlah warga yang berada di belakangnya. Meski sudah ada larangan dari petugas, namun sejumlah kendaraan roda 4 masih nekat melintas karena jalur merupakan akses satu-satunya menuju desa tetangga. Sementara dikhawatirkan jalan tiba-tiba ambles lantaran kondisi tanah di bawah jalan mulai kosong. Memberikan peringatan kepada warga masyarakat untuk tidak melintas, terutama untuk roda 4, tetapi mereka memaksa. Nah, kemungkinan ke depannya, karena kita lihat kontur jalan, ya di bawah coran itu kan sudah kosong, tidak ada tanah, ya nanti mungkin kita tutup total. Tapi kalau kita tutup total, aktivitas kendaraan roda 2 dan roda 4, kita juga berpikirnya kasihan juga warga di sini. Petugas pun mengimbau warga yang hendak melintas selalu berhati-hati dan memperhatikan kondisi jalanan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Bus berpenumpang 60 orang terguling hingga masuk ke sawah di Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang melihat kejadian langsung berupaya memberi pertolongan dan mengeluarkan penumpang dari dalam bus. Peristiwa berawal saat bus yang membawa rombongan keluarga pengantin hendak menuju Gombong, Kabupaten Kebumen. Namun saat melewati jalan pintas pedesaan yang sempit dan berpapasan dengan kendaraan lain, bus justru terguling. Sulitnya medan dan keterbatasan alat membuat proses evakuasi berjalan cukup lama. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara penumpang yang terluka dibawa ke Puskesmas Sumpiu guna mendapatkan perawatan medis. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Soladin Ayubi, iNews melaporkan. Lepas, kasihan. Ibu. Itu orang tidak nak bantuin, bantuin itu. Kapal layar motor Fajar Lorena Sari yang mengangkut 51 orang penumpang karam beberapa jam setelah berangkat dari Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Madura ke Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Beruntung saat kejadian, kapal kargo KM Berlian Selatan kebetulan melintas di lokasi. Para penumpang kapal motor ini pun akhirnya bisa dievakuasi. Kalau keluarga kami sendiri ada 15 orangan yang kesini karena kebetulan ada acara di sini, jadi bareng-bareng berangkatnya. Usai mengevakuasi para penumpang kapal karam, kapal kargo Berlian Selatan kembali melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Jangkar. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Razia balap liar digelar oleh Satlantas Polres Tuban di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Razia ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku balap liar. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri hingga masuk ke area persawahan. Namun akhirnya mereka tak berkutik dan ditangkap petugas. Sebelumnya petugas melintangkan truk trailer di tengah jalan untuk menutup akses di sisi utara dan selatan Jalan Soekarno-Hatta sehingga para pelaku terjebak. Dalam razia ini petugas mengamankan sebanyak 158 sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Para remaja yang terjaring razia ini kemudian dihukum mendorong sepeda motor sejauh 5 km dari lokasi razia ke Mapolres Tuban. Meresahkan karena mengganggu dari arus lalu lintas, nomor 1, kemudian yang nomor 2 antisipasi kecelakaan karena banyak sekali dari rekan-rekan kita, adik-adik kita ini yang melaksanakan balap liar tanpa pengetahuan ataupun memanfaatkan jalur di Pantura untuk dilaksanakan balap liar. Petugas juga memeriksa kelengkapan kendaraan termasuk surat-surat dan modifikasi yang tidak sesuai aturan. Sepeda motor yang tidak memenuhi standar akan ditahan hingga pemiliknya melengkapi persyaratan administrasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik garmen ludes dilalap api di Magelang, Jawa Tengah. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan pabrik garmen PT Anugerah Abadi di kawasan industri Desa Giri Rejo Tempuran, Magelang.
Damkar pun sigap ke lokasi dan berusaha memadamkan api dengan menerjunkan 16 unit dari kota dan Kabupaten Magelang. Jauhnya sumber api menjadi penghambat sulitnya pemadaman api yang terus merembet ke bagian lain. Sementara, polisi juga belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Guna memastikan, penyidik juga menerjunkan tim Inafis setelah api bisa dipadamkan dan aman untuk dilakukan penyelidikan. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini lantaran para karyawan tengah libur dan pabrik tidak beroperasi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Mempromosikan situs judi online, seorang selebgram cantik ditangkap polisi di Gianyar, Bali. Atas perbuatannya, pelaku terancam 10 tahun penjara. Selebgram cantik NKSA 21 tahun digelandang polisi karena mempromosikan situs judi online di akun medsosnya. Pelaku ditangkap di rumah kos kawasan Buah Batu, Gianyar, Bali. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan bayaran sebesar Rp100.000 per postingan yang diunggah pelaku di akun medsosnya. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan Undang-Undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok di ibu kota terus merangkak naik. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditas kebutuhan pokok kembali naik harga. Kondisi ini terjadi di antaranya di Pasar Johar Baru, Jakarta. Dalam seminggu ini, bawang merah naik harga menjadi Rp50.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Sementara telur yang sehari sebelumnya masih Rp26.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebelumnya di kisaran Rp35.000 kini dijual Rp40.000 per kilogram. Telur aja udah langsung udah melonjak lumayan juga sih telur. Minyak juga udah naik. Kayak cabe udah lumayan lah, udah pada naik juga sih. Kayak bumbu-bumbu apa semua ini. Belanjaan sayuran juga semua udah pada naik. Kalau mau mendekatin Natal, Tahun Baru udah pasti. Mahalnya harga kebutuhan bahan pokok juga terjadi di Pasar Tradisional Argosari yang merupakan pasar tradisional terbesar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 2 pekan, kenaikan harga terjadi terutama pada komoditas bawang merah, minyak goreng, hingga daging ayam dan sapi. Akibat kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengeluh karena omsetnya jatuh. Mereka pun berharap pemerintah menstabilkan harga kembali seperti semula. Tim iNews melaporkan. Kasus kematian akibat demam berdarah denggi atau DBD tahun ini meningkat 3 kali lipat dibanding tahun lalu di Bandung, Jawa Barat. Korban dikhawatirkan terus bertambah akibat musim hujan. Kasus DBD di Kota Bandung mengalami peningkatan sejak awal tahun 2024. Bahkan angka kematiannya kini meningkat drastis dibandingkan tahun 2023 lalu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, pada 2023 terdapat 1.865 kasus DBD dengan 8 orang meninggal dunia. Tahun ini, kasus DBD mencapai 7.310 dengan rincian 7.280 pasien sembuh dan 29 orang meninggal dunia. Peningkatan ini terjadi karena memang terjadi ada perubahan musim. Dulu kita ingat ketika bulan Agustus gitu ya, kemudian bulan November pada saat itu masih musim panas ya, Agustus, September, Oktober itu masih di musim panas gitu. Angka korban dikhawatirkan bertambah selama musim penghujan yang tengah berlangsung. Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit terus meningkatkan deteksi dini, tata laksana pasien dan menyediakan tempat tidur bagi pasien dengan gejala berat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Ya, sementara itu memasuki musim hujan, sampah kiriman mulai mengotori garis pantai Jimbaran, Badung, Bali. Puluhan petugas kebersihan bersama warga membersihkan sampah agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga.
Sejak beberapa hari terakhir, Pantai Jimbaran Badung dipenuhi dengan tumpukan sampah. Sebagian besar sampah berupa potongan kayu dan limbah plastik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung mengerahkan 70 petugas kebersihan untuk mengangkut sampah di sepanjang 2,5 km garis pantai Jimbaran. Namun terkendala wilayah yang cukup luas, sarana prasarana yang kurang mendukung, serta jumlah petugas yang tidak sebanding. 70 personil yang dikerahkan hanya mampu menangani 20 ton sampah. Nggak bagus lah ini ya. Tapi memang ini kan karena kemarin hujan ya Pak. Hujan, kalau menurut kawan-kawan tadi hujan, terus sampah-sampah dari sana itu turun ke sini. Ya itu kan alam juga menurut saya sih Pak. Faktor alam, tapi memang mengganggu. Fenomena sampah kiriman kerap terjadi di sepanjang pesisir barat daya Pulau Bali saat memasuki musim hujan. Kondisi ini akan terjadi puncaknya pada bulan Februari hingga Maret. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.